Oke, jadi One Indoor ini emang One Indoor? Iya. Oh, One Indoor jadi begini. Oh, tinggi lupa gue sepatu Munich jadi bagus ya. Kayak Prisma ya. Iya. Tapi nggak ada faskinnya ya. Halo Sobat Rankspot, lagi bersama gue Ilham Ramadhani di Rankspot TV. Oke, jadi di video kali ini gue mau merekomendasikan buat kalian yang punya budget sultan atau budget lebih dan mau cari sepatu futsal yang berbeda, anti mainstream, dan yang pasti cari sepatu yang nyaman. Nah, kali ini gue akan merekomendasikan sepatu futsal dari brand global, yaitu X Munich. Tapi sebelum gue kasih tahu sepatunya apa, gue gak ada bosannya untuk selalu ngingetin kalian buat terus support channel Rankspot TV dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Oke, jadi dari banyak sepatu Munich yang ada di Rankspot, nah kali ini gue akan merekomendasikan 5 sepatu dari X Munich. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, X Munich ini sebelumnya udah gue pernah review juga. Terus mengenai brand ini adalah brand global yang berasal dari negeri Spanyol. Nah, brand X Munich ini juga banyak dipakai sama pemain-pemain timnas Spanyol. Terus juga kan lagi ada Euro Futsal 2022. Nah, itu banyak juga pemain yang pakai sepatu X Munich ini gitu. Jadi langsung aja gue mau merekomendasikan 5 sepatu X Munich yang cocok untuk kalian. Langsung aja masuk ke sepatu yang pertama. Nah, sepatu pertama ini dari yang low budget dulu. Pertama itu pilihan gue jatuh kepada One Indoor. Nah, ini adalah One Indoor seri 41. Oke, jadi untuk X Munich packagingnya untuk One Indoornya seperti ini, berwarna orange dan juga warna hitam gitu. Oke, pas gue buka di sini ada kertas untuk membalut si sepatu, dan pertama dia mendapatkan stiker bulat gini, dua logo X Munich dan tulisan X Munich. Terus dapat latches juga, dapat tali tambahan, jadi sepatunya juga dapat. Terus juga ada tali cadangannya itu berwarna navy. Kenapa warna navy? Karena sepatunya adalah ini One Indoor seri 41 ini dia berwarna navy. Terus ada logo X Munich di samping berwarna orange, dan warna talinya adalah warna hijau stabilo. Oke, mungkin gue mau bahas sedikit ya tentang si sepatu One Indoor ini. Jadi secara bahan, karena ini brand global, terutama brand Eropa ya, yang diperuntukkan untuk kaki-kaki yang cukup besar di Eropa, makanya looknya atau shape-nya itu dia sedikit gemuk atau bisa dibilang padat. Nah, untuk materialnya sendiri ini cukup kompleks. Yang pertama, di bagian sampingnya ada bahan mesh, terus juga ada bahan leathernya di bagian depan dan juga bagian belakang, terus ada bahan mesh juga di bagian belakangnya juga, terus juga ada bahan sintetis. Ini semi heel protector yang menggunakan bahan sintetis gitu. Terus midsole-nya juga menggunakan bahan pelen, dan bagian outsole-nya menggunakan bahan rubber. Menurut gue ini cukup bagus sih. Di bagian sampingnya ada tulisan One, terus juga ada logo X Munich, yang intinya bisa bikin teman-teman berbeda dengan teman-teman yang lain ketika bermain futsal. Oh ya, sepatu ini dibanderol seharga 680.000. Jadi harga retailnya adalah 800.000 di semua outlet Rankspot. Itu diskon menjadi 680.000 aja gitu sob. Ini dia One Indoor 41. Oke, langsung aja ke sepatu yang selanjutnya. Sepatu selanjutnya ini ada Continental V2 yang seri 26. Bentar, gua ambil dulu ya. Untuk kardusnya sama kayak seperti One Indoor. Nah, di bagian dalamnya ini packagingnya cukup rapi sih. Sama kayak tadi, ada dua kertas untuk membalut si sepatunya. Dan ini Continental V2 nomor 26. Nah, nomor 26 ini dia warna all white dikombinasi dengan midsole berwarna gum. Nah, Continental V2 ini sebenarnya overall sama dengan si One Indoor, tapi apakah dia dapat tali cadangan? Oh, ternyata si Continental ini nggak dapat tali cadangan, cuma dia dapat stiker. Ada 3 stiker dari X Munich, cuma untuk tali cadangannya dia nggak dapat. Oke, nggak apa-apa. Untuk Continental V2 nomor 26 ini dia berwarna putih. Sebenarnya ada warna lain dari seri Continental V2 ini, cuma yang gue rekomendasikan adalah berwarna putih. Kenapa? Karena ketika teman-teman pakai sepatu ini pasti sangat amat berbeda dengan yang lain. Karena kayaknya brand lokal untuk sepatu futsal atau sepatu sepak bolanya warna putih, pure warna putih di bagian upper dengan kombinasi warna gam, menurut gue itu belum ada gitu.
dan looknya juga ini sepatu futsal basicnya, cuma untuk casual, untuk jalan menurut gue ini ya cukup bisa. Jadi kalau lo hangout terus pakai outfit celana pendek dikombinasi dengan sepatu ini, menurut gue ini masih cocok aja gitu. Untuk materialnya, dari bagian upper materialnya overall sama dengan si One Indoor tadi, ada bahan leather, terus juga ada bahan mesh, ada lapisan plastik TPU, dan juga ada bahan sintetik di bagian belakangnya. Untuk harganya ini Continental V2 itu harganya adalah 999.000 atau hampir 1 juta rupiah. Tenang aja, di Rangesport itu selalu ada diskon. Dari harga 999.000 diskon menjadi 799.000 atau 800.000 aja. Dengan 800.000 teman-teman udah bisa tampil beda ketika menggunakan sepatu Continental V2 ini. Oke, masuk ke sepatu yang ketiga. Nah, masuk ke sepatu yang ketiga ini yang gue rekomendasikan adalah G3 Indoor seri 177. Untuk packaging masih sama, 2 kertas untuk membalut si sepatu. Nah, ini warnanya hampir sama dengan si Continental tadi. Jujur ya, menurut gue pribadi, X-Munich itu ketika mengeluarkan sepatu nggak ada yang miss sih untuk kombinasi warnanya. Dari 2 sepatu yang tadi gue unboxing dan termasuk ini, semuanya bagus menurut gua. Sebenarnya basicnya adalah berwarna putih. Nah, cuma ada banyak aksen-aksen pemanis sih. Jadi ada aksen warna biru dan juga warna pink di bagian belakangnya atau di bagian heelnya. Sekarang masuk ke material. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat di bagian depannya ini ada bahan sintetik, terus juga ada bahan mesh, terus juga ada kombinasi bahan leather di bagian samping dan bagian depan. Ada bahan kanvas sedikit di bagian samping, ada tambahan X-Munich juga dengan berbahan leather. Terus bagian belakangnya ini juga ada kayak bahan tambahan karet gitu sih, yang fungsinya juga untuk membuat atau melindungi kaki teman-teman ketika menggunakan sepatu ini. Cuma ciri khasnya G3 Indoor ini adalah nih, yang uniknya di bagian depan. Jadi bagian depannya itu kalau 2 sebelumnya itu polos, di bagian depannya ini ada tambahan plastik TPU yang fungsinya adalah menambah power ketika teman-teman menggunakan sepatu ini untuk shooting. Jadi bisa pakai ke punggung kaki atau teman-teman bisa mau apa ya bahasanya congcong kali ya, atau pakai ujung sepatu. Nah, ini bisa menambah traksi dan juga power tendangan teman-teman. Nah, untuk bagian midsole-nya ada bahan pylon di bagian dalam dan juga di bagian samping dan juga di dalamnya. Nah, untuk bagian outsole-nya ini berbahan rubber. Nah, bahan rubbernya ini bentuknya adalah lingkaran-lingkaran kecil, terus juga ada logo X-Munich-nya, terus juga ada tambahan aksen garis di bagian belakang yang fungsinya adalah untuk membuat traksi. Jadi ketika teman-teman pakai sepatu ini tetap nyaman dan gak gampang kepleset, dan untuk kontrol bola pun juga pasti enak banget. Kontrol sole-nya yang pasti ini enak banget. Untuk harga sepatu si G3 Indoor ini adalah 1.200.000 untuk harga retailnya. Tapi tenang aja deh, buat sobat Rangesport selalu ada diskon di Rangesport. Dari harga 1.200.000 ini diskon menjadi 1.020.000 aja. Jadi untuk 1.020.000 mendapatkan sepatu ini menurut gue worth it. Kenapa? Karena dengan desain seperti ini, terus juga ini brand global, bisa dipakai selain futsal juga, menurut gue bisa dipakai buat jalan juga. Jadi harga segitu menurut gue sangat amat worth it gitu sob. Oke, masuk ke sepatu yang keempat. Nah, masuk ke sepatu yang keempat itu pilihan gue atau rekomendasi gue ada G3 Profit. Nah, untuk kardusnya atau packagingnya sama kayak sepatu sebelumnya. Jadi langsung aja gue buka, ada kertasnya sama, ada 2. Nah, ini dibentuk sepatunya. Ini adalah G3 Profit. Jadi G3 Profit ini merupakan versi yang terjangkaunya dari varian sebelumnya yang gue review tadi, yaitu G3 Indoor. Untuk desain sebenarnya hampir sama seperti ini, dan bagian midsole dan outsole juga sama. Nah, yang membedakan adalah di materialnya aja. Jadi kalau si G3 Indoor yang sebelumnya itu kan bahannya cukup kompleks, ada bahan mesh, ada bahan leather, terus ada bahan sintetik, ada sedikit bahan kanvasnya juga bahkan. Nah, versinya G3 Profit ini dia lebih simple. Jadi dominan bagian atasnya ini berbahan sintetik aja. Jadi dari bagian depan sintetik, terus bagian samping sintetik. Cuma di bagian di X-Munich ini aja sih yang ada bahan plastik TPU-nya gitu. Jadi tetap aja overall semuanya berbahan sintetik gitu. Di bagian depannya juga sama, ada tambahan plastik TPU yang fungsinya adalah menambah power ketika teman-teman menggunakan sepatu ini untuk shooting. Jadi versi terjangkaunya, kalau misalkan sebelumnya G3 Indoor itu kan harganya 1.020.000. Nah, untuk ini adalah harganya 1 juta pas. Buat sobat Rangesport lagi-lagi tenang aja, pasti ada diskon. Jadi G3 Profit ini dari harga 1 juta di diskon sekitar 150.000, jadi harganya adalah 850.000 aja gitu sob. Oke, setelah ini gue mau mereview lagi
sepatu X-Muniz rekomendasi gue yang terakhir yang bisa dibilang andalan sih. Jadi sepatu X-Muniz andalan yang paling laku. Nah, nanti gue jelasin kenapa paling laku seri ini. Jadi seri terakhir atau kelima yang gue rekomendasikan ini adalah seri Prisma. Nah, ini juga dia mendapat tambahan latches atau tali cadangan, dan ini talinya agak sedikit berbeda dari yang tadi ya. Untuk modelnya ini lebih pipih, tapi untuk lebarnya tetap sama, dan ini berwarna marun. Karena yang gue unboxing ini adalah X-Muniz Prisma 13 yang berwarna marun dikombinasikan dengan putih dan berbahan grey. Nah, kenapa tadi gue bilang sepatu yang Prisma ini yang paling laku di pasar Indonesia? Karena secara shape ya ini yang bisa dibilang modelnya atau siluetnya adalah sepatu futsal banget. Terus juga ini yang paling cocok dengan kaki-kaki orang Asia atau orang Indonesia lah lebih tepatnya. Masuk ke material, nah ini yang gue suka dari si Prisma ini. Pertama, bahan material di sepatu ini sangat kompleks. Jadi kita mulai dari bagian depan ya. Untuk bagian depannya ini ada bahan sweat yang halus banget. Nah, ini ada bahan leather. Nah, yang menarik adalah bahan leather ini bukan bahan cow skin atau bukan kulit sapi, melainkan ini kulit kanguru. Yang dimana kulit kanguru itu ketika dipakai di sepatu itu merupakan kulit yang paling premium, yang paling enak, yang paling kuat, pokoknya yang paling terbaik lah untuk sepatu berbahan kulit. Ada jahitan-jahitannya, terus ada bahan meshnya di bagian depan, terus di bagian samping juga ada bahan mesh yang dilapisi dengan plastik TPU. Yang gue suka adalah di bagian lidahnya atau tangnya. Nah, bagian lidahnya ini dia berbahan kenit, yang dimana bahan kenit kalau misalkan teman-teman pakai sepatu ini serasa dipeluk sama si kenitnya ini atau sama bagian lidahnya ini gitu. Terus ada logo X-Muniznya di bagian lidah, sama bagian mesh juga ada, terus juga di belakangnya ada plastik TPU tambahan gitu sob. Nah, masuk ke insole, bentar gue buka ya. Ini insolnya keren banget sih. Nah, ini nih, ada tulisan X-Muniz kecil dan X-Muniz besar. Terus juga di bagian tumit ada tambahan busa yang pastinya kalau teman-teman pakai sepatu ini nyaman banget. Oke, nah ngomongin insolnya ini dia dapat, nah ini cadangannya, insole tambahan. Cuma di sini X-Muniz menuliskan bahwa insole ini bukan insole utama. Jadi ketika teman-teman insole ini misalkan udah rusak, diganti sama insole ini. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi konsepnya adalah biasanya kan teman-teman sering lihat tuh kalau misalkan orang pakai sepatu insole itu kadang di double karena untuk mencari kenyamanan. Nah, fungsinya insole tambahan ini seperti itu. Jadi insole ini kalau dirasa kurang empuk bisa ditambahkan seperti ini. Tapi nggak direkomendasikan insole ini menjadi insole utama dari sepatu ini. Gitu sob. Dengan material yang kompleks seperti ini, bahkan ada kanguru leather, sepatu Prisma ini harganya itu adalah 1.300.000 untuk harga bandrolnya. Nah, di Rangsport harganya itu diskon menjadi 1.040.000 aja. Dengan harga seperti itu, teman-teman merasakan feel menggunakan sepatu kelas dunia terus berbahan kanguru leather. Menurut gua itu cukup worth it sih. Kenapa? Karena untuk material seperti ini gue jamin dia cukup tahan lama untuk sepatu futsal. Seperti itu sob. Nah, itu dia sob, 5 sepatu futsal X-Muniz yang gue rekomendasikan. Nah, pasti banyak yang nanya nih, bang, kenapa sih kok harganya mahal banget gitu? Atau bisa bilang, bang, kok harganya nggak terjangkau sih? Ya karena pertama ini brand global dan yang pastinya itu diimpor dari Spanyol langsung datang ke Indonesia, makanya harganya cukup sedikit mahal sih bisa dibilang. Cuma dengan kualitas seperti ini menurut gue worth it lah gitu. Nah, gue juga mau ngasih info buat teman-teman nih. Jadi Rangsport lagi ada promo. Jadi buat teman-teman yang beli sepatu X-Muniz ini dengan harga retail akan mendapatkan free satu sepatu Ortus X yang selected item. Jadi kalau teman-teman beli sepatu X-Muniz ini dengan harga retail itu free satu sepatu Ortus X yang selected item. Jadi buruan dia teman-teman ketika ingin membeli sepatu ini langsung aja merapat ke toko Rangsport terdekat dari rumah teman-teman gitu sob. Oke, nah coba deh tulis di kolom komentar kira-kira menurut kalian worth it nggak sepatu ini untuk kalian beli dengan harga yang tadi udah gue sebutkan. Atau mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini udah punya salah satu dari 5 sepatu futsal X-Muniz yang gue rekomendasikan tadi. Tulis kolom komentar kira-kira feel-nya atau pengalamannya ketika menggunakan sepatu ini seperti apa. Oke, gue rasa segitu aja video dari gue. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Terima kasih juga buat teman-teman yang terus support channel Rangsport TV. Jangan lupa untuk komen, like, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan untuk menonton video-video terbaru dari Rangsport TV. Oke, gue Ilham Ramadhani pamit. Jangan lupa level up your game. Cakep banget ya sepatu. Insolnya keren banget ya. Hah? Waduh.
Puasa dong saya ntar. Dua bulan.